Sain konteks antara penipuan sama secondary ticket ya, sama just tip itu sendiri gitu. Kalau bicara penipuan jelas lah tujuannya emang niatnya menipu, merugikan konsumen, ya kan. Tapi kalau bicara secondary ticket itu udah termasuk wajar karena secara industri juga dari zaman kita konvensional zaman dahulu pun ada istilahnya quote unquote calo gitu. Di dunia pun hari ini juga kalau kita mau keluar mau nonton konser di luar kita pasti belinya bukan di official tiket lagi tapi udah di secondary tiket platform gitu. Jadi menurut saya harus dipisahkan antara yang namanya nipu sama secondary tiket. Nah, kalau bicara konteks just tip sendiri memang saya tidak pernah menyarankan karena saya juga beberapa kali buat event saya selalu mengingatkan kepada audiens saya untuk membeli tiket di official tiket. Karena apa? Kalau just tip itu boleh dibilang verifikasinya, validitasnya itu kita tidak tahu gitu. Beda hal sama kalau kita beli secondary ticket yang di luar ya, karena mereka juga verified dan kalau terjadi apa-apa mereka akan secara sistem juga akan melakukan pertanggungjawabannya. Jadi memang di konteks just tip itu sangat berisiko karena kita menitipkan dana kita ke orang lain, ya kan, dengan harga yang lebih mahal. Terus juga untuk verifikasinya kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena saat membeli tiket itu kan harus memberikan input ID kita dan lain-lain untuk verifikasi. Iya, Jadi memang memang saran saya hindari just tip dalam konteks kalau kita nggak mau menanggung resikonya ya gitu. iya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fenomena ini kan terjadi ya memang nggak bisa dihindari juga begitu Pak. Sebenarnya selain terlepas dari keamanan, just tip ini sebenarnya boleh atau tidak sih Pak sebetulnya? Dan ada nggak peraturan yang mengatur terkait hal ini baik dari promotor ataupun dari penyelenggara? Ya, kalau bicara just tip secara services, ya menurut saya itu sah-sah aja ya, karena kan dia memberikan jasa mereka, service mereka untuk menjadi quote unquote mempermudah si calon penonton untuk membeli gitu. Jadi nggak perlu repot-repot di eranya tiket war hari ini gitu kan. Mungkin juga nggak cuma industri kita ya, banyak juga industri lain gitu yang sifatnya retail juga banyak juga apa jasa titip gitu bahasanya kan, joki lah bahasa gitu kan. Jadi di konteks just tip pun sebenarnya juga ya boleh bilang sah-sah aja asal tidak menipu ya kan. Nah, Ya. tapi balik ke konteks industri kita itu yang sifatnya perlu verifikasi data, terus juga perlu validitas datanya juga. Memang kalau bisa dihindari just tip karena cukup beresiko kalau secondary tiket itu jatuhnya secondary tiket kan ya, secondary tiket itu tidak bisa kita verifikasi Iya, gitu, iya. tidak bisa kita validasi gitu. Ya, dan ini menarik Pak, ketika Coldplay konser di Jakarta, kerugiannya banyak sekali. Kalau misalkan kemarin kita lihat konser-konser sebelumnya, katakanlah Blackpink nggak begitu besar seperti sekarang gitu Pak. Apa sih yang Bapak lihat sebenarnya? Apakah memang karena peminatnya banyak sehingga para calo, para penipu ini melihat ini menjadi peluang yang cukup besar atau seperti apa Pak? Ya, hukum ekonomi aja, Mbak. Di mana demand-nya tinggi ya otomatis secara supply potensialnya juga semakin besar, ya kan. Jadi itu hukum hukum alam dan hukum umum ekonomi lah gitu. Jadi Coldplay ini kan memang kan secara produk ini, secara brand ini memang ditunggu-tunggu ya. Pertama kali datang ke Indonesia, terus juga secara show-nya juga sangat worth it lah ditunggu gitu, dilihat, ditonton gitu kan. Jadi saat ada kesempatan kita menonton di era digital hari ini pun udah banyak irisannya antara yang benar-benar fans garis keras dengan yang FOMO gitu ya, itu udah bercampur menjadi satu, akhirnya jadilah noise yang sangat luar biasa juga gitu. Jadi menurut saya sih sangat 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 ya sangat sah, Mbak, sangat sah lah gitu Iya, sekarang kalau bicara noise-nya sangat besar gitu kan. Ya iya, semua tap in ke itu, ke pemberitaan itu pun gitu kan. Termasuk iya. media juga kan masuk ke situ juga gitu. Jadi ya menurut saya itu teori ekonominya ya sangat wajar menurut saya. Pak Dino, ini kan kita juga mengetahui ya bahwa PK Entertainment sedang menjalankan pemeriksaan di Barreskrim. Apakah ada potensi Pak, memang betul-betul orang dalamnya sendiri yang melakukan penjualan tiket secara ilegal ataupun yang dikenal dengan apa, yang beredar kemarin-kemarin kan bahwa ada orang dalam memiliki jaringan yang luas melalui orang dalam. Nah ini bagaimana mengaturnya Pak agar orang dalam ini nggak ikut-ikutan? Nah artinya kan kejahatan datang dari orang dalam sendiri Pak. Nah, kalau itu saya nggak berani berkomentar lebih jauh, tapi kalau saya dari point of view saya sebagai pelaku industrinya,
Ya, kalau bicara itu bicara oknum ya, bicara oknum yang melakukan quote unquote hal yang di luar dari SOP gitu. Karena setahu saya kebetulan PK itu juga anggota di asosiasi kami, dan pas saat Coldplay di announce itu juga saya yakin dari sisi merekanya sampai saya pun juga tiap hari diminta tolong untuk membantu membeli tiket. Tapi di era digital hari ini dan secara prinsip saya yakin juga, saya nggak tahu apakah pada paham atau tidak, kalau pengalaman saya membawa artis besar yang dalam touring itu kita partnership dengan promotor besarnya gitu. Jadi kuota tiket dan lain-lain itu sebenarnya di era digital hari ini open API dengan promotor besarnya. Kalau saya lihat Coldplay itu ada Live Nation gitu kan. Jadi menurut saya beda sama zaman 10 tahun, 5 tahun lalu lah gitu. Jadi saat ini mereka open API dan teraudit. Harusnya sih, kalaupun akhirnya ada orang oknum itu melakukan hal-hal yang luar SOP, ya itu sifatnya oknum sih gitu. Karena kalau di sisi promotornya, mereka juga saya minta tolong kemarin juga nggak bisa, kenapa? Manajemen yang pegang langsung secara datanya gitu.